Banyak orang menyalahkan puasa saat ginjal mereka bermasalah. Mereka mengira menahan haus belasan jam itu merusak organ dalam. Nah, fakta medis menunjukkan sebaliknya ya. Puasa justru memberikan waktu istirahat bagi ginjal. Nah, kebiasaan kamu saat berbuka dan sahur sebenarnya yang menghancurkan ginjal secara perlahan. Nah, kamu merasa melakukan hal ini mungkin biasa ya. Nah, padahal ya ginjal kamu justru menjerit menahan beban berat setiap hari. Nah, hari ini kita akan membahas tuntas ya kebiasaan buruk yang merusak ginjal selama bulan puasa. Jadi wajib tahu ya, dan juga wajib nanti dihindari. Simak penjelasan video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Hadam Ismail. Nah, bulan puasa seharusnya menjadi momen tubuh itu membuang racun. Jadi banyak orang justru masuk rumah sakit setelah lebaran ya. Kasus gagal ginjal sering meningkat ya, itu masalah ini murni berasal dari gaya hidup. Nah, kamu sering lapar mata saat melihat makanan berbuka. Kamu makan apa saja tanpa memikirkan kemampuan organ tubuh kamu. Jadi mari kita bahas satu persatu kebiasaan fatal tersebut. Nah, pertama itu bahaya minum es teh manis dan sirup saat berbuka. Siapa nih yang kalau berbuka langsung ngegas teh ya, gas sirup nih ya. Nah, pasti ini pada nyengir nih. Nah, kamu pasti menyukai ya minuman manis dingin saat berbuka puasa. Es teh manis atau sirup selalu tersedia di meja makan mungkin. Nah, kebiasaan ini sangat mematikan bagi ginjal. Nah, minuman manis itu mengandung kadar gula cair yang sangat tinggi ya. Gula cair itu langsung masuk ke aliran darah dengan cepat. Nah, kadar gula darah kamu bisa melonjak drastis dalam hitungan menit ya. Ginjal harus bekerja keras yang menyaring darah yang kental akibat gula. Nah, gula berlebih melukai pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Luka ini perlahan merusak saringan ginjal ya. Nah, kalau kamu mengulangi terus kebiasaan-kebiasaan ini selama ya 30 hari penuh ya, gak heran ya ginjal kamu mengalami kelelahan ekstrim. Risiko penyakit diabetes juga meningkat tajam. Diabetes adalah penyebab nomor 1 gagal ginjal di seluruh dunia ya. Kamu harus mengganti minuman manis dengan air putih. Ingat ya, air putih. Jangan lapar mata ya, jangan nafsuan ya lihat yang manis-manis. Nah, air putih itu bagus ya. Itu karena dia langsung membilas ginjal tanpa menambah beban kerja, meringankan kerja ginjal malah. Yang kedua, memakan gorengan dan makanan tinggi garam. Nah, ini pasti nyengir lagi nih ya. Jadi gorengan selalu menjadi primadona menu berbuka puasa ya, takjil pun ya banyak goreng-gorengan yang dibeli. Nah, kamu sering memakan bakwan, tahu isi ya, ataupun makanan gurih lainnya, tempe dan sebagainya ya, tempe goreng. Nah, itu jadi makanan ini mengandung banyak garam atau natrium. Nah, lidah kamu memang sangat menyukai rasa asin gurih. Ya, karena itu memang bikin lidah itu selera ya, ataupun makan tuh jadi enak. Nah, tapi ginjal kamu sangat membenci zat ini. Nah, garam memiliki sifat itu mengikat air di dalam tubuh. Jadi kalau kamu makan yang asin-asin ya, banyak garam, nah tubuh itu merasa semakin kehausan. Nah, garam menaikkan volume darah, ya jantung memompa darah lebih kuat, tekanan darah langsung naik tajam. Nah, tekanan darah tinggi itu menghantam dinding ginjal setiap detik ya. Pembuluh darah ginjal bisa pecah dan juga rusak permanen. Nah, hipertensi adalah penyebab nomor 2 kerusakan ginjal ya. Nah, jadi kamu wajib membatasi konsumsi makanan asin saat berbuka puasa. Pilih buah, ya kurma beberapa butir ya sebagai makanan pembuka. Ya, jadi kurma ini mengandung gula alami yang aman dan juga kalium tinggi. Jadi kalium ini membantu menstabilkan tekanan darah kamu. Yang ketiga, memilih kopi atau teh saat makan sahur. Jadi kamu mungkin terbiasa minum kopi agar tidak mengantuk saat siang hari ya. Banyak juga orang yang minum teh hangat saat sahur. Nah, jadi kebiasaan ini adalah kesalahan besar. Kopi dan teh mengandung zat kafein ya. Jadi kafein ini memiliki efek diuretik kuat bagi tubuh. Jadi zat ini memaksa ginjal membuang cairan ya lebih cepat. Jadi kamu akan sering buang air kecil pada pagi hari setelah minum kopi ataupun teh. Jadi cairan cadangan untuk siang hari justru terbuang sia-sia ya. Nah, tubuh sudah ngebuang cairan duluan gara-gara minum kopi dan teh. Nah, tubuh kamu itu mengalami dehidrasi yang sangat cepat ya, ginjal kekurangan cairan untuk menyaring racun selama kamu menahan haus siang hari. Ya, ginjal terpaksa menyaring darah dalam kondisi kering ya.
Nah, gesekan ini melukai dinding ginjal, ya kamu wajib menghindari kopi dan teh saat sahur. Jadi minum air putih hangat ya, ataupun air putih biasa juga lebih baik dan juga aman dan juga lebih sehat bagi tubuh. Justru ini bagus untuk ginjal. Yang keempat, minum air putih sekaligus banyak menjelang imsak. Nah, biasanya ini teman-teman ya, karena bangunnya kesiangan, mepet-mepet waktu imsak ya. Nah, makan cepet-cepet, panik ya. Nah, kemudian langsung minum banyak-banyak. Minum air putih nih, 3 gelas, 4 gelas ya, sekaligus. Ya, sampai kenyang ya. Harapannya ya kamu bisa menyimpan air nih, biar siang nggak kehausan. Nah, tapi ya, tubuh manusia itu tidak bekerja seperti tangki penyimpanan air ya. Bukan kayak galon kita ini ya. Jadi tubuh kita ini tidak bisa menyerap air dalam jumlah besar secara mendadak. Nah, ginjal itu mendeteksi kelebihan air masuk secara tiba-tiba. Jadi ginjal langsung membuang air tersebut melalui saluran kemih. Kamu akan sering buang air kecil 1 jam setelah imsak ya, mungkin bahkan lebih sering. Nah, tubuh kamu kembali kekurangan cairan saat siang hari. Jadi kamu harus menerapkan pola minum secara bertahap. Seperti yang saya jelaskan di video-video yang lain ya. Terapkan minum 2-4-2 ya. 2 saat berbuka, 4 malam hari, 2 saat sahur ya. Nah, pola ini memastikan sel tubuh kamu menyerap air secara perlahan, nggak tiba-tiba, nggak mendadak ya. Nah, ginjal bisa mendapatkan pasokan air stabil sepanjang hari. Yang kelima, minum obat pereda nyeri tanpa resep dokter. Nah, mungkin beberapa orang sering mengalami sakit kepala saat sahur ya, atau pegel-pegel ya saat selama bulan puasa gitu ya. Kamu mungkin langsung meminum obat pereda nyeri ya. Pereda nyeri ini teman-teman ya, entah itu obat warung, entah itu kamu beli di apotek ya. Nah, obat ini teman-teman ya, namanya obat nyeri, entah itu asam fenama, entah itu ibuprofen ya. Nah, ini harus sesuai dengan resep dokter ataupun harus diawasi dokter, karena obat nyeri itu musuhnya lambung, musuhnya ginjal ya. Jadi obat pereda nyeri itu mengurangi aliran darah menuju ginjal. Nah, kondisi ini sangat fatal ya saat tubuh sedang kekurangan cairan. Nah, ginjal sudah kekurangan air ya, obat ini semakin mencekik aliran darah ginjal. Nah, sel ginjal bisa mati dan memicu gagal ginjal akut. Nah, kamu nggak boleh sembarangan ya meminum obat nyeri ya. Saya obat nyerinya di warung nih, obat paracetamol, ibuprofen ya, hati-hati ya. Kamu harus kurangi minum-minum obat ya, kecuali dengan pengawasan dokter. Ya, bisa mungkin beristirahat ya supaya lebih rileks, atau memang kalau memungkinkan konsultasikan dokter ataupun temui dokter. Kesimpulannya ya, untuk menjaga ginjal tetap sehat selama puasa, yang perlu diketahui adalah ginjal adalah organ vital tanpa sistem peringatan dini. Ginjal tidak menimbulkan rasa sakit saat mengalami kerusakan awal ya. Kamu baru merasakan gejala saat ginjal sudah rusak parah. Kamu wajib mengubah kebiasaan buruk mulai hari ini. Kurangi konsumsi minuman manis dan makanan asin saat berbuka, saat sahur ya. Hindari kopi dan teh saat makan sahur. Minum air putih 8 gelas secara bertahap setiap malam. Jangan sembarangan minum obat pereda nyeri tanpa resep dokter. Nah, puasa membawa kesehatan jika kamu mengatur pola asupannya dengan benar ya. Coba periksa menu makanan kamu hari ini saat puasa ataupun besok saat puasa ya. Jadi kira-kira menunya udah sehat atau belum. Nah, kita bisa diskusikan menu mana yang aman untuk ginjal kamu. Nah, kamu juga bisa bagikan video edukasi ini ke grup keluarga, ke teman kamu, ke sahabat kamu ya. Nah, mereka sangat membutuhkan informasi penting ini menjelang waktu berbuka ataupun sahur. Jangan lupa like video ini ya, subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Saya Dr. Sadam Ismail, salam sehat, sampai jumpa.